Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Gangguan Efek Perilaku Gaya Hidup Tidak Sehat pada Sindrom Metabolik pada Wanita Postmenopause. Pada slide PPT yang pertama telah mencantumkan bukti untuk menjawab pertanyaan pada bagian fokus, di mana tema pada penelitian kali ini yaitu mengenai efek perilaku hidup tidak sehat. Kemudian kata kuncinya itu gaya hidup, sindrom metabolik, pasca menopause, dan perilaku menetap. Kemudian apakah judul sudah menunjukkan fokus penelitian? Menurut saya itu sudah menunjukkan hanya dari membaca judul, karena sudah ada gambaran bahwa fokus dari penelitian ini merupakan efek dari hidup tidak sehat terhadap pasca menopause. Kemudian dari awal pembahasan sampai hasil itu berkesinambungan, tidak keluar dari judul yang telah ditetapkan. Kemudian seberapa penting penelitian ini untuk profesi bidan? Menurut saya tidak terlalu penting, karena penelitian ini atau jurnal ini tidak terlalu relevan jika diterapkan atau dilakukan di Indonesia. Dari hasil yang saya baca, ternyata di Korea itu belum ada program untuk lansia, sedangkan di Indonesia itu sudah ada program khusus untuk lansia, di mana lansia tetap melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, kemudian diberikan makanan tambahan. Kemudian dalam penelitian ini juga tidak dibahas bagaimana cara menangani efek dari pasca menopause itu sendiri, hanya bagaimana cara untuk mencegah. Tapi untuk menanganinya itu belum ada dijelaskan dalam jurnal yang telah saya baca. Kemudian pada pertanyaan latar belakang itu mencakup mengenai argumen, review sebelumnya, kesenjangan atau kekurangan pada penelitian sebelumnya, kemudian masalah lokal dan pemicu penelitian ini harus dilakukan, dan teori atau kerangka konsep yang mendukung. Sehingga didapati bahwa ternyata tidak ada bukti atau argumen yang menunjukkan penelitian ini dapat dilanjutkan, karena penelitian menegaskan bahwa terdapat sedikit laporan tentang hubungan ini pada wanita pasca menopause, sehingga kecil kemungkinan penelitian ini dapat dilanjutkan. Apakah ada referensi? Ya, ada, di mana itu terdapat referensi dalam bentuk laporan pemerintah, yaitu berupa kasus. Kemudian untuk kesenjangan atau kekurangan terhadap penelitian sebelum itu berupa di mana penelitian sebelumnya itu hanya meliputi perilaku gaya hidup tidak sehat, lebih dikaitkan dengan peningkatan risiko MS dibandingkan dengan jumlah risiko MS terkait dengan masing-masing perilaku gaya hidup tidak sehat per individu. Untuk masalah lokal sendiri itu dijelaskan bahwa menurut data nasional Amerika Serikat antara tahun 2011 dan 2016, 34,7% sampai 54% orang dewasa berusia 40 hingga 60 tahun menderita metabolic syndrome. Sebaliknya, prevalensi MS adalah 16,2% sampai 21,3% pada mereka yang berusia 20 sampai 39 tahun. Pemicunya sendiri itu karena penelitian sebelumnya itu peneliti terdahulu hanya menghasilkan peningkatan resiko metabolic syndrome. Nah, sedangkan penelitian kali ini itu untuk mengidentifikasi efek gabungan dari perilaku gaya hidup tidak sehat terhadap pola makan, perilaku menetap, dan aktivitas fisik terhadap sindrom metabolik dan komponen MS khususnya wanita pasca menopause. Jurnal kali ini tidak mencantumkan kerangka konsep, namun ada teori yang dijelaskan oleh peneliti bahwa setiap bagian baik itu gaya hidup maupun gangguan metabolik itu saling berhubungan. Pada slide ketiga mengenai tujuan penelitian, di mana menanyakan apa tujuan penelitian, kemudian apakah sudah relevan, dan apa variabel independen dan dependen, dan apakah ada definisi operasional dan kriteria objektif dari konsep yang akan diteliti. Tercantum dengan jelas bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi efek gabungan dari perilaku gaya hidup tidak sehat, termasuk pola makan, perilaku menetap, dan aktivitas fisik terhadap sindrom metabolik dan komponen MS pada wanita pasca menopause. Hipotesis yang dinyatakan oleh peneliti itu, namun dia menyatakan secara tidak langsung, di mana dia mencantumkan bahwa perilaku gaya hidup tidak sehat mempengaruhi sindrom metabolik. Untuk variabel dependen dan dependennya itu sindrom metabolik pada wanita pasca menopause, dan independennya gabungan efek perilaku gaya hidup tidak sehat. Definisi operasional dan kriteria objektif telah dicantumkan pada bagian 22.2, di mana mengenai sindrom metabolik MS dan komponen MS pada wanita pasca menopause. Pada bagian desain penelitian itu menanyakan mengenai pendekatan dan desain apa yang dilakukan atau dipakai, dan kemudian apakah desain penelitian itu sudah sesuai dengan tujuan penelitian.
Nah, untuk pendekatan sendiri itu dipakai kuantitatif analisis regresi logistik, di mana dijelaskan secara gamblang pada jurnal tersebut. Kemudian untuk desain penelitian itu yang digunakan adalah korelasi, yaitu dengan melihat hubungan antara variabel perilaku gaya hidup tidak sehat dengan MS atau metabolic syndrome. Apakah desain penelitian dan tujuan itu sudah sesuai? Ya, menurut saya sudah sesuai karena baik pada proses analisis dan hasil hingga kesimpulan yang didapatkan tidak keluar dari ruang lingkup materi dan tujuan yang telah yang ingin peneliti capai. Bagian metode pengumpulan data itu menanyakan mengenai instrumen dan pengumpulan data apa yang digunakan, dan apakah penulis telah membahas mengenai validitas, dan apakah studi pendahulu yang dilakukan terdapat instrumen, dan apakah keterbatasan dari instrumen yang telah digunakan. Dikatakan bahwa yang digunakan itu merupakan data sekunder survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional Korea yang telah dianalisis dan instrumen dokumentasi fisik. Kemudian metodenya itu metode tunggal dan telah dibahas mengenai validitas instrumen yang digunakan merupakan kuesioner yang direkomendasikan oleh survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional di Korea. Apakah ada studi terdahulu? Di sini tidak ada karena peneliti hanya mengambil data variabel dari data sekunder berupa survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional Korea pada tahun 2014 sampai 2018 yang telah dianalisis. Keterbatasan instrumen sendiri itu yang pertama, di mana penelitian ini menggunakan desain studi cross-seksional yang tidak memverifikasi hubungan kausal antara variabel independen dan hasil. Nah, sehingga perlunya dilakukan studi longitudinal. Yang kedua, perilaku gaya hidup tidak sehat dinilai menggunakan kuesioner yang dilaporkan sendiri. Dengan demikian, evaluasi subjektif dapat diremehkan atau dilebih-lebihkan, mengikuti keinginan sosial dibandingkan dengan pengukuran objektif. Oleh karena itu, hubungan antara perilaku gaya hidup tidak sehat yang diukur secara objektif dan MS perlu diverifikasi dalam penelitian selanjutnya. Ketiga, penelitian ini hanya melibatkan wanita pasca menopause di Korea. Dan pada bagian keenam yaitu pertimbangan etik mencakup mengenai apakah ada informed consent, apakah penelitian ini membahayakan atau menimbulkan ketidaknyamanan, kemudian apakah telah mendapat persetujuan dari komite etik. Consent sendiri itu pada jurnal kali ini tidak disebutkan adanya informed consent. Kemudian apakah jurnal ini dapat membahayakan atau menimbulkan ketidaknyamanan? Menurut saya ini tidak dapat atau tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan atau dapat membahayakan dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Kemudian untuk persetujuan sendiri itu telah disetujui oleh Dewan Peninjauan Institusional atau IRB. Sampel inklusi dan eksklusi atau kriteria itu di sini disebutkan bahwa yang syarat-syaratnya itu harus wanita yang di atas 40 tahun dan telah berpartisipasi dalam kegiatan healthcare 2021 dan tidak memiliki riwayat penyakit. Pengambilan sampel sendiri itu menggunakan cross-seksional, dan sampel-sampel ini itu sudah merupakan representasi dari populasi karena tidak ada hubungannya dengan ras, etnik tertentu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Jumlah sampel itu berjumlah 6.114 wanita digunakan itu karena diyakini telah mewakili populasi untuk penelitian analisis data. Kemudian penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel di mana telah dilampirkan di PPT. Namun di sini itu tidak dalam bentuk tidak ada gambar tabel, tapi ada keterangan seperti 2.2 tabel ini. Peneliti juga menjelaskan dari tiap-tiap hasil yang ditemukan dan ada uji korelasi yang dilakukan peneliti, yaitu terdapat pada bagian 22.3. Nah, menurut saya juga itu sudah cukup signifikan penjelasan dari peneliti terkait hal yang ia dapati itu sudah cukup jelas. Apakah hasil penelitian yang dapati itu penting berhubungan dengan tujuan penelitian? Nah, penelitian ini kan bertujuan untuk mengidentifikasi efek gabungan dari perilaku gaya hidup tidak sehat, termasuk pola makan dan perilaku menetap, dan aktivitas fisik terhadap sindrom MS dan komponen MS pada wanita pasca menopause. Kemudian saran yang dikemukakan oleh peneliti itu harus mengembangkan strategi untuk menggantikan perilaku menetap dengan kegiatan yang melibatkan gerakan yang cukup pada wanita pasca menopause.
Kemudian apakah jurnal ini menarik untuk dibaca? Menurut saya menarik, cukup menarik ya jurnal ini dibaca, tapi jurnal ini hanya relevan dibaca untuk orang-orang kesehatan atau mahasiswa kesehatan. Kenapa? Karena pada jurnal ini penelitian itu banyak menggunakan bahasa-bahasa medis, kemudian butuh pemahaman tingkat tinggi karena banyak sekali maksud yang tersirat yang ingin disampaikan oleh peneliti, sehingga implementasi dalam praktik itu sendiri orang dalam bidang kesehatan itu cukup relevan untuk membaca serta memahami penelitian ini. Pertanyaan untuk peneliti selanjutnya itu bagaimana cara untuk menekan atau mengurangi gangguan sindrom metabolik itu sendiri pada wanita pasca menopause. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.